Sebetulnya sih memang ya aturan adatnya memang ada aturan. Tidak diperbolehkan dengan keluar istilahnya. Kalau untuk istilahnya kita terpaksa mah ya kita apa boleh buat kan istilahnya kan. So guys, inilah cuplikan daripada perjalanan kami mengunjungi Kampung Lande yang mereka sudah mualaf dari dulunya adalah warga masyarakat Baduy. Bersama Julius dan Goldian dengan semua keseruan kami dan wawancara bersama mereka di mana mereka mandiri ya guys ya. Di mana perekonomian mereka terbangun daripada tani lebah dan juga kami turut ingin membantu mereka daripada sedekah para ikhwan fillah untuk membagikan sembako ataupun beberapa beras ya yang mampu untuk kami berikan daripada infak antum jazakallah. Lalu sedikit wawancara daripada Kores ya tentang bagaimana suku Baduy di mana mereka itu dikenal dengan suku yang apa ya kita bilang anti teknologi, bukan anti teknologi, lebih mereka mengembangkan adat dan mempertahankan adat yang sangat luar biasa dan serasa nggak akan afdol kalau nggak ada yang namanya saling hujat. Nah inilah keseruan perjalanan kami sampai sesat beberapa kali dalam perjalanan. Oke, simak dalam videonya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores, host termahal dari Julius yang nunggak dia bayar ininya Kores. Apa namanya? Royalti Kores. Ya, sekarang kita sedang di dalam Baduy luar, di pedesaan Baduy luar. Bisa dilihat sekitar. Ini adalah desa adat yang lestari yang dijaga oleh pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Jawa Barat, ikhwan. Dan Masya Allah kita masih bisa melihat khazanah keanekaragaman Nusantara budaya. Dan di sini kami sudah diperkenalkan. Mohon Pak Agus, mohon pisan. Kami sudah diperkenalkan dengan Pak Arwan sebagai sesepuh lah ya kalau bahasa Indonesianya ya, di Baduy luar. Masyarakat ya kebetulan Pak Jaronnya lagi keluar, jadi istilahnya kita hanya bisa menerima Pak Kores. Iya. Jadi istilahnya kita sedikit mungkin ada solisasi apa yang ditanyakan, mungkin apa yang dibutuhkan, mungkin kami misalkan kita jawab, pasti kita jawab. Kita sebagai istilahnya kita tanya jawab kan. Iya, mantap. Jul, ini jam berapa? Jam 5. Jam 5 teng pas. Oke. Nah, Pak Arwan, ini kan kita nih yang dari kota, terutama Julius ini dari Beijing, dia jarang sekali melihat rumah yang seperti ini gitu. Nah, rumah Baduy yang seperti ini atasnya tuh apa namanya? Atasnya tuh apa namanya ya? Injuk ya? Injuk iya. Injuk, terus di anyaman bambu ya. Iya. Apa nama rumahnya Baduy itu? Kalau untuk nama rumah ini di sini namanya Imah berbentuk dengan serasinya adat, ya adat istiadat Baduy ya bentuknya harus sama.
ya bentuknya sama, dengan madepnya mungkin tergantung medannya, tapi ngiblatnya gitu harus sama. Ngiblatnya harus sama. Ini ngiblatnya kemana ini? Ngiblatnya ada yang barat, ada yang timur, ngiblatnya. Oh gitu. Ya Jadi sepertinya kan ini apa gardenya ya, Heeh. garde rumah panggungnya ini seperti ini, dan ini garde kecilnya seperti ini. Ini madepnya madep ke apakah misalkan barat timur, jadi kita berhadapan. oh Ya gitu. itu tergantung apa namanya medan tanahnya juga. Ini bikin rumahnya sendiri atau Ya rame-rame? apa namanya kebetulan kalau di Baduy ya Farhan ngerokok nggak? Kalau ngerokok, ya, ayo. merokok. Aku ngerokok. Kebetulan sudah masyarakatnya pakai, Izin ya. tukangnya juga dipakai, kita juga menerima buruh juga. Alhamdulillah di Baduy, keseluruhan di Baduy ini misalkan kita undang pasti kita Tunggu ada dulu. yang bantu. Nah, Farhan alhamdulillah Muslim. Kalau untuk alhamdulillah mah ya muslim atau tidaknya kan istilah menerima apa adanya kan. Oh gitu. Gitu. Oh mantap sih. Apa namanya merakyat jadinya ya? Iya, Oh merakyat, mantap, ya. mantap. Kalau untuk alhamdulillah menerimakan apa yang kita dikatakan kan. Oh iya, keren. Iya, Ucapan rasa syukur itulah. merakyat alhamdulillah. Mantap. Oh jadi gotong royong ya sesama Iya, warga gotong saling royong, bantu. iya. Mantap. Memang Rapih loh. memang si gotong royong ini sudah masyarakat ini tetap kita ngikuti tukang. Tetap tukang yang paling depan. Tapi tukangnya dari Baduy atau Ya, dari luar? Baduy juga. Dari Baduy juga. Kan dia yang ngerti ininya ya. Iya. Apa namanya? Ada tukang kayu, ada tukang juga bikin motif geribig yang seperti itu. Giribig itu apa? Geribig rumahnya yang motif-motif seperti ini. Kameranya langsung set gitu dong, kalau ditunjuk tuh langsung set nah, gitu. Mana giribig tuh? Geribig yang rumah depan tuh kan ada motif-motifnya juga kan ya. Ya bilik-bilik itu ya. Oh, biliknya itu giribig Itu namanya. memang kalau orang-orang ya kreatif biasa nggak bisa bikin motif seperti itu. Bagus ditampil. Ada tukangnya juga. Oh, jadi pola itu tuh nama biliknya atau nama polanya giribig itu? Geribignya itu keseluruhan geribig. Keseluruhannya berarti si biliknya itu Kalau ya? namanya Sundanya di sini bilik. Bilik. Oh, bilik mantap, satu mantap. ilab. Kalau misalkan 1 meter ke 3 meter, 2 meter ke 3 meter itu namanya bilik geribig lah. Bilik giribig. Oh, mantap. Terus kenapa nggak nempel tanah? Kalau untuk syaratnya nggak nempel tanah, kalau misalkan kayu, logikanya kayu kan ya. Kayu dengan rayap itu bermusuhan kan ya, atau misalkan ini Makanannya rayap. makanannya rayap kan. Itulah salah satu hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, dan keduanya adat istiadatnya seperti itu. Maknanya apa? Maknanya itu rumah panggung. Rumah panggung harus pakai umpa. Kalau misalkan kayu yang nancap ke tanah itu bukan ini apa namanya tiangnya tiang tutung. Yang tutup. Bukan hanya tatapakan kan, kalau untuk rumah panggung namanya tatapakan gitu. Oh, karena memang dari adatnya itu Karena harus yang- panggung, jadi harus nggak napak ke tanah. Iya, karena yang disebutkan tatapakan itu napak ke batu. Tatapakan itu harus napak ke batu ya, gitu. Jadi pertama ada unsur rayapnya juga, Iya. kedua ada apa supaya memang adatnya begitu. Iya. Ada ini nggak sama kalau misalnya rumahnya ada panggungnya begitu, hewan liar susah masuk kayak gitu? Ya sebetulnya si pertama Kayak ular-ular. pertama kita bikin rumah asal muasalnya kita ada ritualnya juga. Ada ritual. Ya, biarpun Oh iya, kita gimana ritual apa? biarpun kita tidak bisa menyebutkan sesuatu gitu ya, tetap ada ritual khusus. Seperti Misalkan kita ada hitung-hitungan, istilahnya kita hitungan hari apa, bulan apa yang kita harus pakai, karena harus berhubungan dengan ketua adat. Kalau untuk membareng dengan acara kepala adat di sana itu tidak bisa, harus diberikan sen. Bahkan di Baduy dalam ini misalkan ada lembaga adat yang kita punya acara, masyarakat tidak bisa menyamain gitu. Oh gitu, harus dari ketua adatnya harus hadir. Harus di hari-hari yang kosong yang nggak dipakai sama lembaga adat gitu. Oh gitu konsepnya. Jadi hanacarakannya di situ ada juga. Hanacaraka. Misalkan, jadi istilahnya ya untuk kehidupan, misalkan untuk keseluruhan lingkungan keluarga. Jadi dihitung dengan bulan bagusnya, hari bagusnya, tanggalnya juga. Mantap ya. Keren, jadi sangat memegang adat ya. Kalau khusus bulan Jawanya mah istilahnya
di bulan Mulud nggak bisa, bulan Safar nggak bisa bikin rumah seperti itu. Bulan Jawa. Kalau misalkan kan bulan Jawanya makan istilahnya Muharram, Safar, Mulud gitu misalkan Iya, ya iya, seperti iya. itu kan. Oh, iya, iya. Jadi misalkan ada yang kliwon-kliwon yang nggak bisa kita bikin rumah untuk kita berumah tangga lah istilahnya seperti itu. Oh gitu, ada hitung-hitungan harinya Iya, ya. hitung-hitungan harinya ada. Ini berarti apa ya? So hitung-hitungan hari itu berarti merata nih di satu pulau Berarti Jawa keseluruhan tuh. itu memang bukan Baduy iya, bukan Jawa iya, Sunda kepribadian iya. aja, itu dihimbaukan dengan aturan-aturan dari lembaga leluhur adat gitu. Keren. Pak Ron ceritain ini dong, kan tadi kan kita rumah nih udah tahu nih kenapa panggung, kenapa bentuknya begini, pembuatannya gimana. Nah, aku pengen ini ceritain dong, Baduy itu asal muasal adanya suku Baduy itu gimana? Kalau sebetulnya sih memang saya juga bukan kali istilahnya jurusan sejarah gitu ya, dari Ya setahunya istilahnya. Pak Arwan aja. Kalau untuk Baduy luar dengan Baduy dalam, dan juga di sini Baduy misalkan istilahnya ada kota, ada daerah terpencil gitu, memang adat dengan kota ini logikanya juga kan pasti beda kan. Beda acaranya, beda aturannya, beda tanggalnya istilahnya. Kita istilahnya namanya adat, istilahnya apa namanya, ditentukan dengan nenek moyang kami, tetap rumahnya rumah panggung, jadi apa namanya, ini alasnya seperti ini, harus dari bambu, jadi tidak bisa istilahnya lebih dari ya kemodern-modernan lah istilahnya. Iya gitu kan. Bahkan dulu mah istilahnya yang dapat dibersihin juga dapat diserut-serut gitu ya, apalagi di plester misalkan, sebetulnya itu termasuk larangan dengan adat juga. Larangan adat ya. Iya. Padahal serut ya. Ya pelan serut manual, tapi dulu mah istilahnya memang ya namanya dulu ya, jadi generasi dari tahun ke tahun memang ya sedikit-sedikit mungkin ya memang karena kecanggihan lah istilahnya ya, jadi tidak mungkin sedikit adat itu tergeser. Kenapa tergeser? Nah, istilahnya contohnya misalkan dulu mah tidak ada elektronik, handphone misalkan ya. Sekarang bukan mungkin lagi nih, sekarang pada megang handphone. Itulah istilahnya positif dengan negatifnya seperti itu. Kita misalkan ambil positifnya ya kita kebutuhan. Negatifnya mungkin istilahnya lah itu yang dilarang. Jangankan di Baduy aja, misalkan di luar juga ya, kalau negatifnya kan buat apa, kan tidak menguntungkan kan. Betul. Seperti itu. Nah, terus kalau asalnya Baduy ada di Banten itu gimana sejarahnya? Memang kalau asal-usul Banten itu memang biarpun dipecah berapa istilahnya, seandainya lah istilahnya ya. Iya. Misalkan kita ngalih, tetap Baduy ini nggak mau, karena asal-muasalnya disebutkan Sunda Wiwitan itu Sunda yang adalah pertama. Sunda yang pertama, Baduy. Iya. Jadi Baduy luar dengan Baduy dalam itu sudah dari awal. Dari awal. Iya. Pertama kali. Jadi Sunda istilahnya Baduy luar gitu. ini bukan pembuangan dari Baduy dalam gitu ya, karena dari dulunya udah ada. Oh, jadi dari dulu tuh memang udah ada Baduy luar, Baduy dalam. Iya. Oh gitu. Nah, itu awalnya dari mana Baduy itu? Emang dari dulunya? Dari dulunya. Iya. Oh, dari dulunya di sini. Istilahnya Baduy ini bukan. Baduy itu kerajaan bukan? Dulunya Kepuunan juga. Kepuunan udah serasa kepuunan gitu ya. Kepuunan mungkin semacam lah. Kepala adat kan disebutnya puun gitu. Kalau disebutkan di luar mungkin semacam kerajaan gitu ya. Oh, semacam kerajaan. Soalnya yang bisa disebut kerajaan dituakan juga. sama ini yang dituakan kan puun, yang disebutkan kepala adat itu kan puun gitu. Oh, kepuunan. Dia yang bisa menentukan hari, menentukan bulan, istilahnya bisa menghitung apapun, dia ilmunya ketua adat seperti itu. Nah, kalau sekarang ini tetua adatnya Pak Jaro namanya. Ya, ini sebetulnya Pak Jaro ini Jaro pemerintahan di sini. Jaro pemerintahan. Iya. Kalau untuk Jaro adat Baduy dalam ada, kalau ini mah Jaro pemerintahan istilah. Jaro pemerintahan ini kita misalkan ada sesuatu dengan dari dalam gitu ya, pasti ke Jaro ini nyambungnya. Dan Jaro ini ke pemerintahan, ada yang kriminal, istilah berurusan dengan pemerintah, istilahnya baik bagusnya istilahnya tetap
Pak Jarus ini yang menyampaikan. Oh gitu. Kecamatan, Penghubung antara masyarakat penghubung Baduy, lah, secara dengan penghubung, pemerintahan iya. Jawa Barat. Iya. Ya pemerintahan Banten, Banten. ya. Dulu mah kan masih Jawa Barat Masih ya. Jawa, sekarang mau udah Banten Banten. gitu kan. Nah, aku kira tuh yang nggak pakai listrik tuh Baduy dalam aja, Baduy luar juga nggak pakai listrik. Ya? Baduy luar ini pokoknya mah disebutkan Baduy itu memang wilayah ya. Kalau Kanekes ini memang desa Kanekes. Ada kalinya, kalau untuk Baduy memang ada Gunung Baduynya. Ada Gunung Iya. Gunung ada nama Gunung Baduy. Ada itu di Kedua Ketuk 3 itu ada Gunung. Oh berarti Baduy. suku Baduy itu diambil dari nama gunung. Iya. Oh gitu. Cikanekes, ada kali Kanekes, nama Cikanekes. Ada kali Kanekes. Kayak di ya Ciberang, Ciliwung, Cisadane kan seperti itu. Tapi kalau Baduy mah jauh dari laut ya? Paling dekat ke sini, di sini mah Anyar ya. Paling Anyar. dekatnya Oh, ke lautnya. laut. Terus kalau Baduy ada nggak mata pencahariannya jadi nelayan? Nggak ada. Kejauhan soalnya. Nggak ada. Berarti Pencarian mata mah Baduy mah khusus tani. Tani. Tani Jadi berkebun. ikan nasi. sungai lah ya. Sebetulnya aktivitas sehari-hari mah memang tidak fokus ke ikan-ikan sih. Karena Kalau mau makan ikan, kalau di sini sebetulnya mah tidak ada balong, tidak ada piaraan ikan, kerbau, kambing, tidak ada di sini. jadi makan Oh jadi makannya? Kalau untuk makan mah ya namanya makan gitu ya. Iya. Kalau masih kita halal, tetap aja apa aja dimakan, tergantung Oh ada yang kesukaan. haramnya Baduy? Bukan haramnya, istilahnya kita ada yang suka, ada yang enggak kan ya kalau Oh, namanya gitu. makan ya. Misalkan kepotongan ayam sayur misalkan, kalau yang tidak suka tetap tidak suka. Oh berarti. makanan banyak yang dimakan apa? Rata-rata. Kalau sehari-hari mah misalkan istilah ayam, ikan asin, sambal, mungkin lalap-lalapan dari kebon. Ayam lah, berarti ya istilahnya. lauk Iya. yang intinya ayam Pokok ya. utamanya sih yang paling sering istilah karena apa ya? Iya karena kalau soalnya di ternaknya gunung banyak, bre, jadi gunung susah kambing Mungkin kerbau. ikan emas juga ya kita beli paling bandeng, misalkan kita lagi pada hajatan mah di sini kadang-kadang ikan bandeng, ikan emas, ayam. Kalau misalkan uangnya banyak mah daging juga kan tetap kita beli. Bahkan kita motong sendiri ya, ada juga yang bisa motong kerbau gitu. Ada nggak orang Baduy yang sampai susah hidupnya tuh sampai susah kali gitu kan? Kalau di luar kan ada kayak gembel nih. Kalau namanya ngegembel mah mungkin Serius. tidak ada ya. Kalau ngegembel kayak gila mah gitu ya. Ya memang pun gembel sehari ya karena orang tani kan ya. Bukan karena gembel istilah kita nggak kebeli untuk makan sehari-hari gitu ya. Itu bukan Iya gembel. ada apa Baduy mah kalau makan nggak beli ya. Ya memang beli. tani. Oh ada belinya juga. Memang kalau namanya orang hidup, orang misalkan kita dekat ke pasar pasti ya beli, ya menggunakan untuk kita hasil tani istilahnya. Tetap kita beli ya namanya pedagang ini pada punya bawa rezeki kan istilahnya. Kalau kita tidak dibeli sama kita ya tetap yang jualan rezekinya nggak dapat kan seperti itu. Namanya manusia makan istilahnya kita seperti ikan di laut aja istilahnya, kita nggak ada umpanan, nggak ada apa, nah tetap hidup kan. Tetap hidup ya. Nah terus kenapa apa makna Baduy luar dengan warna biru? Itu mah lambang, mungkin lambang keadatan. Lambang istilahnya kan Baduy dalam mah ada hitam putih ya. Pakai ikatnya putih. Kalau Baduy luar mah kan biru. Itu lambang Baduy luar dengan Baduy dalam kan harus dibedakan. Nah biru itu melambangkan apa kalau Baduy luar? Kehijauan lah, penghijauan karena kita bertanam, cocok tanam lah istilahnya kita ya. Oh. Baduy dalam kan jumlahnya nggak bertambah kan? Banyak. Dari dulu tiga kampung dari Tiga dulu. kampung ya? Memang kampung Dari tidak boleh bertambah, tapi kalau untuk penduduk ya bisa kita nambah. Kalau jiwa mah, kalau kampung tetap tidak bisa nambah. Oh kalau mau tambah rumah? Kalau memang tambah rumah sih bisa diupayakan gitu ya. Kalau untuk tambah kampung nggak bisa. Oh, Pak saya mau tanya, ada nggak kira-kira potensi Baduy dalam bisa nikah sama orang luar Baduy? Atau kalau ada gimana? Kalau namanya itu mah ya ke satu kita jodoh, Iya. keduanya kesepakatan, ketiganya kita permohonan ke orang lembaga kan, keempatnya kita kesepakatan domisili. Nggak mungkin kan istilahnya orang kantor dan orang apartemen misalkan kita menikahi orang Baduy tinggal di Baduy, aktivitasnya tinggal di Baduy, paling orang misalkan kantor nggak bisa istilah mengelola istilahnya di lapangan. Tapi seperti bisa itu. dibawa luar? Bisa dibawa. Kalau perempuan Baduy. Tapi kalau untuk persaudaraan itu nggak ada ini ya, bisa aja gitu ya.
tidak artinya isil untuk orang luar tinggal ke dalam nggak mungkin. nggak mungkin. Harus yang dalam yang keluar. Ya dalam mungkin Kalau udah keluar nikah dia yang ikut lebih keluar ya? bebas gitu ya. Ya udah nikah dia ikut keluar Ah, sama seperti pasangannya itu, ya. iya. Mau itu Mm-mm. nikah sama cowok atau nikah sama Iya, cewek, iya. harus dia yang keluar. Iya. Keluar dulu baru nikah. Iya, Keluar dulu baru nikah. Itu banyak yang baduy. Iya banyak, nggak cuman ada aja. Kalau kita namanya jodoh ya tidak bisa memungkinkan aja isinya. Ya, setahu bapak gitu kan. Mm-mm. Ketemu di pasar paling Iya. ya. Iya. Kalau baduy luar kan sering kita dengar. Kalau baduy dalam ini kan masih. Kadang-kadang kita contohnya di Islam aja karena di Islam kadang-kadang ada juga yang punya jodoh orang turis kan ya, orang bule kan seperti itu. Kita tergantung kesepakatan apakah kita masuk dia atau dia yang masuk kita kan gitu seperti itu. Berarti baduy luar sama baduy dalam tuh beriringan ya. Ya beriringan yang saling istilahnya kita harus saling melindungi lingkungan lah istilahnya. Melindungi lingkungan, sama-sama melindungi lingkungan. Yang Ini dipertahankan itu sudah masyarakat, kegotong royongan, saling hormati satu sama Sama lain. ini penasaran pak, uangnya itu ditabung nggak? Kalau namanya uang mah istilahnya kita ada yang nabung juga, ada yang istilahnya kita untuk kan ya beberapa persen ya mungkin sampai 78% istilahnya kita punya garapan di luar desa. Ya. Iya, di luar lah istilahnya. garapan di luar desa. Karena Ladangnya ya. ya ladangnya. Oh. Karena di lingkungan Baduy ulayat nggak mungkin kita kebagian sejengkal pun ya. Kalau misalkan diratain gitu ya. Kalau nggak dibantu dengan lahan-lahan yang di luar adat. Ya, yang di luar adat ada. Cuman artinya ada nabung ke bank juga ya. Ada. Buat tabungan Iya, juga. tabungan. Artinya ada KTP. KTP ada. Baduy dalam juga ada KTP. Kalau Baduy dalam nggak semuanya. Ada juga ya. Kalau yang untuk biasa kadang-kadang ada yang usaha gitu ya, tetap dia bikin. Dia buat KTP. Iya. Kalau boleh tahu tuh, di KTP kan ada kolom agama tuh. Kalau itu sebetulnya sih memang dulu, kalau memang di KTP itu sih memang kebijakan daerah dulu, di kolam itu ada namanya itu Selam Sunda Wiwitan gitu ya. Kalau namanya sekarang dengan sekarang kayak elektrik ini ya, itu memang mungkin di dalam proses. Karena istilahnya ada penawaran misalkan ya, lambang ini tapi harus ngikut yang lain gitu ya. Bukan nggak mau, mungkin Baduy itu harus mendiri gitu. Iya, intinya. ngapain gitu ya. Iya. Bukan istilah menjelekan Ya, secara ini istilah iya. Karena punya identitas juga kan. Identitas dengan bisa hitung sendiri dan mengeja sendiri gitu. Itulah pengen mendiri dengan keadatan dia sendiri kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya, Baduy sama Sunda itu kan mirip banget ya. Bedanya Ya, gimana? sebetulnya kalau katakanlah istilahnya kalau semacam aliran kepercayaan sih memang mirip sih. Ya kan namanya udah Sunda Wiwitan. Iya, Sunda Wiwitan. Yang Sunda itu Sunda adalah pertama itu kan katanya di Baduy karena istilahnya saya juga memang seperti itu ya. Benar atau tidaknya kan saya juga bukan istilahnya bagian sejarah gitu ya. Tidak tahu mendetail seperti sedalam itu kan istilahnya. Dan juga di Baduy ini biarpun ada yang tahu, tetap ada yang ditutup, ada yang dibuka. Kalau yang ditutup, kalau kita buka, tetap kita melarang ke adat kan seperti itu. Oh gitu, melanggar adat Ya, kalau melanggar kebuka. adat. Kalau kita yang tidak boleh dibuka ya kita buka kan istilahnya. Jadi ada beberapa yang publik di luar Iya. Baduy itu nggak boleh tahu gitu. Ya nggak boleh tahu. Karena apa? Jangankan di luar aja, di orang Baduynya juga nggak sembarangan kita buka istilahnya sesuatu ya. Tidak boleh buka kartu lah istilahnya. Oh seperti gitu. itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau aktivitas malam ngapain? Ngumpul-ngumpul juga kah? Kalau untuk aktivitas malam istilah kita untuk kerja mah nggak ada. Biasanya kita istirahat. Kalau misalkan kita ngobrol, sharing. Jam 6 udah sepi, Bro. Biasanya kalau untuk orang Baduy memang ilmunya juga seperti kita sharing di setiap saling nyamperin ke tetangga-tetangga seperti itu. Oh, artinya ada kayak gini silaturahmi. Iya, misalkan ngobrol-ngobrol. ya tetangga-tetangga ini kan ya sambil kita ngopi, ngerokok misalkan ya. Kita apakah yang kita bicarakan, apa yang kita harus tanyakan ke tetangga kan kalau bahasa di Baduy mah kan istilahnya peluang itu bukan bincurang ya. Harusnya di pada bangsa dan di pajak kawan kan seperti itu. Iya, peluang itu bisa banyak dapat Iya. dari banyak kawan, banyak Iya. silaturahmi. Kalau boleh tahu nih masalah agama, apakah ada kayak pemuka agamanya nggak? Iya, sebetulnya kalau untuk pemuka agama sih memang kalau untuk paling yang di ketua adat ya istilahnya ya. Ketua adatnya ya memang bisa ya sesuatunya ada di ketua yang
Tua adatnya itu Iya. yang apa namanya pemimpin pemuka Ada agamanya ya. yang lembaga Baduy luar, ada yang lembaga Baduy dalam. Memang dia harus saling mengontek dan saling mengakurkan dan menyamakan lah istilahnya. Ya, karena kan setiap agama biasanya kan ada kayak contoh apa ya, kitab Imam. sucinya, Hmm. terus juga ada cara ibadahnya. Ada. Di sini juga ada secara ibadah di adat ada. Kalau di luar mah kan istilahnya ibadahnya sepertinya contohnya ya, yang melaksanakan lima waktu ya, Ya, salat sembahyang misalkan. Kalau untuk ibadah enggak. jadi Kalau untuk ibadah mah secara ritual, secara bakar menyan. Bakar menyan. kapan itu? Paling sewaktu-waktu aja. Enggak setiap hari, setiap ini gitu ya. Setiap hari gitu. Setiap minggu enggak. Paling ada sesuatu, paling kita harus lagi selamatan istilahnya ya, nuju hari salin misalkan, ada juga nikahan, sundatan misalkan. Ya Oh, disunat juga kita Baduy. apa namanya bikin syukuran rumah yang kan bikin Baru rumah itu jadi. enggak ya baru jadi, biarpun udah Baduy sunat? sunat. Wih, mantap sih, keren. Di kapan sunatnya? Sunatnya di sini setahun sekali. Bukan, maksudnya di umur berapa sunat? Biasanya ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Oh, bebas lah ya. Bebas. Yang penting kesanggupan Tapi sih. kalau misalkan di bawah 10 tahun itu biasanya tinggalnya diganjil, jangan dijangka. di umur yang ganjil. Umur yang ganjil biasanya kata orang tua, kalau misalkan kita sunat dijangkep gitu ya, tidak diganjil itu biasanya sering sakitan. Oh, sering sakit-sakitan. Katanya gitu ya, kata orang tua. Tapi tadi saya ada ngomong ya sama beberapa orang yang dari sini juga. Kecil kayak suara lu, Daman. Katanya ini apa namanya tuh, kalau saya menikah ya kan pasti akan memeluk agama gitu. Katanya cuma boleh Islam doang. Apa Atau bebas. nikah? Sebetulnya Sebetulnya nikah mah itu saya tadi bilang tadi juga ya, istilahnya kita tidak memungkinkan ke orang mana, namanya kita semacam sinyal kan istilahnya, kita jodoh kita nggak tahu dekat atau jauhnya ya. Kadang-kadang kita nyiar ke Jakarta ke mana kan istilahnya kita, padahal nikah mah dengan depan rumah kan istilahnya seperti itu. Kita namanya jodoh tidak bisa memungkinkan pasti ke orang seberang lah istilahnya, nggak bisa. dapat jodoh misalnya bukan Islam Kristen itu boleh. Ya sebetulnya sih memang ya aturan adatnya memang ada aturan, tidak diperbolehkan dengan lu keluar istilahnya. Kalau untuk istilahnya kita terpaksa mah ya kita apa boleh buat kan istilahnya kan, ya harus menyesuaikan kemauan, harus doakan kalau misalkan ini Pak Arwan, contoh-contoh hukuman adat. Kalau hukuman adat memang ada hukuman adat. Nah, kayak gimana contohnya? Pak Arman pernah menyaksikan nggak ada yang kena hukum adat? Kalau untuk menyaksikan mah ya memang banyak contoh gitu ya. Oh, banyak. Ya banyak. Contoh-contoh. Karena namanya sifat kesalahan, sifat banyak dosa, namanya manusia nggak di dalam, nggak di luar kan istilahnya. Betul. Kalau memang kriminal ya, kalau contohnya misalkan maling ayam, pokoknya bagian kriminal lah istilahnya, tetap diproses sama dengan kriminal lah aturan. Oh, ke kepolisian. Oh. Kalau hukum adatnya gimana kalau biasanya? Hukum adat ada yang bagian memproses istilahnya adat. Kalau di sini kan kalau sebetulnya kalau misalkan ini mah memang ada 40 hari 40 malam proses penghukuman. Keluarga ya. Udah bisa nikah ya. Iya, ada yang udah keluarga. Tapi biasanya pas kuliah. Iya. Pas kuliah mereka udah berkeluarga. Kita sambil kuliah ya nikah sambil keluarga gitu. Kalau yang SMA ada juga cuma jarang sekali. Jarang sekali biasanya. Dan di sini juga kalau misalkan dilihat secara kedewasaan. Kalau misalkan di usia 15 tapi kedewasaannya kurang, itu dipertahankan. Ya, jangan dulu. Iya, jangan dulu karena disebutkan kedewasaan ini kan bisa kita bantu kerja, bisa kita basuh masak, cuci, pokoknya ketahu dapur lah istilahnya. Jadi paham keluarga lah istilahnya, itu baru. Ada juga misalkan usia 20 tapi masih on ya. Kalau misalkan tidak punya pemikiran itu nggak boleh nikah. Jangan nih, nggak ada yang mau juga ya. Pasti kan orang tua dari suku Baduy juga nanya-nanya calonnya kan ya. Iya. Siap kan nih menikah yang cowok yang ceweknya gitu. Terus Baduy luar Baduy dalam ketemuan kalau ada acara apa? Atau setiap hari?
sebenarnya mah aktivitas sehari-harinya juga kalau memang di Baduy sih memang sesibuk-sibuknya juga kan, kalau misalkan ada program perkumpulan misalnya kadang-kadang 3 bulan sekali 3 bulan sekali. RW misalkan kita harus berkumpul dengan di ruangan seperti ini, misalkan undangan dengan desanya sendiri pasti datang. Pasti datang, Iya. Baduy dalam, Baduy di luar. Jadi istilahnya kekolot kampungnya masing-masing pasti kita membuka bicara lagi di kampungnya masing-masing, membawa amanat dari Bapak Kepala Desa ini di sini. Bapak Kepala Desa. Oh gitu. Oh jadi Baduy dalam juga kepala desanya dari Baduy luar gitu? Iya, masuk satu desa pemerintahan tetap di sini. Oh gitu Iya. konsepnya. Oh kirain Baduy dalam tuh ada lagi ini. Ada jaroknya, cuman itu mah bukan kepala desa, jaroknya jarok adat. Jadi Jaro ada. semacam Jaro pemerintahan Baduy luar. semacam kalau presiden mah ya protokolernya lah istilahnya ya. Protokoler. Istilahnya ada jubirnya kan, juru bicaranya adat ada khusus Baduy dalam. Oh gitu mas. Dan menyambungkan ke jarok pemerintahan ini. Iya. Ini sebenarnya emang nggak jauh-jauh beda banget ya. Nggak jauh beda, cuman beda istilahnya kita mempertahankan formal lah istilahnya, tidak formal gitu. Ada Baduy ada tari-tarian nggak? Punya tarian nggak Baduy? Ada tari. Apa nama tariannya? angklung. Kita ada kesenian angklung. Kesenian angklung. Angklung. Tarian? Ada tarian angklung ada. Tarian angklung namanya. Oh Kalau lagi kita main angklung mah tetap kita bisa nari. oh gitu. Main angklung ada penari. Penarinya cewek cowok? Cowok. Cowok aja. Yang Kalau cewek? untuk gamelan paling cewek yang nari. Oh kalau gamelan baru Ya, cewek. kebanyakan. Oh Baduy ada gamelannya? Ada Oh gamelan. mantap sih. Di balai desa ditaruh ya? Ya kadang-kadang kalau untuk ini mah bikin panggung gitu ya. Bikin mangga. Kalau lagi dibuka mah, kalau untuk itu sih udah hampir ditutup gamelan. Yang dibuka sekarang angklung. Kadang-kadang tamu-tamu kalau misalkan pengen dihibur angklung, kalau lagi di sininya nggak ada halangan mah, nggak ada gangguan, pasti kita main. Dimainin ya. Kalau misalkan kita pinta. Cuman warga masyarakat di sini kalau tidak dipinta, tidak dimain, tidak bisa menyambut tamu tanpa dipinta kan. Iya, Baduy itu. Jadi Baduy itu aku bukannya istilahnya kita Baduy nggak sopan, tapi kalau tidak dipinta tidak dimainkan. Iya, emang ini ya dari dulu Baduy itu aku taunya tuh gitu. Baduy itu kalau apa? Kalau nggak pernah minta, nggak pernah minta. Kadang-kadang Baduy. Tapi kalau dikasih nggak Kalau pasti orang diambil. adat Baduy mah ya, misalkan ketemu sama saya, misalkan kadang-kadang duluan bapak yang negor kan Iya, daripada saya kan. Karena apa? Karena takut, karena salah satu apa ya? tahu salah paham. Ganggu misalkan. Heeh. Kadang-kadang tamu yang duluan kita nanya kan daripada orang penduduknya yang Iya, Baduy itu ini apa? Itu sopan banget. Selalu apa ya namanya? Selalu iya, selalu merendah lah istilahnya. Jadi takut, banyakan takut. Nggak pernah minta sama sekali. Tapi kalau dikasih pasti nerima. Itu Baduy itu. Terus kalau janjian pasti ditepatin. Emang ada sebutnya juga istilah orang Baduy mah, kalau ke bahasa Sundanya mah. Dikasih mau, dipinta nggak mau kan. Kadang-kadang nih kalimatnya seperti itu. Oh gitu. Oh iya Minta benar. daek diberi daek kan itu. Bahasa Sundanya. Minta terbaik, terbaik. Ya. Mantap. Terus mau nanya nih, kalau sakit gimana? Kalau untuk sakit ada juga misalkan bagian medis ya, memang dua-duanya dipakai. Kalau misalkan kita contohnya bersalin lah istilahnya. Ya bidannya dipakai, misalkan kita prajinya, dukun prajinya dipakai. Ya kalau kayak usus buntu gitu ke rumah sakit juga kan? Ya itu ke rumah sakit. Kalau memang di Baduy memang seperti itu, mungkin ajaib lah istilahnya ya. Kalau untuk di Baduy sih memang kadang-kadang batuknya taunya batuk aja ya. Kalau kalau kata dokter mah kan batuk kering, batuk basahnya kan tahu. Kalau untuk Baduy nggak tahu, misalkan itulah kelemahan seperti itu. Jadi ramuan-ramuan itu tidak tahu mana yang dahak, mana yang kering kan istilahnya obatnya seperti itu. Kalau untuk dari rempah-rempahan. Ya, maksudnya kan yang kita takut itu kan ini ya, nggak diperiksa ke rumah sakit, nggak tahu sakit apa ya tiba-tiba meninggal ya gitu. Alhamdulillah sekarang Mbak ya. Kalau ada yang Tadi udah dibahas. kalau ada yang sakit sih memang ada juga diprogramkan, dicepatkan. Kalau misalkan ada yang sakit itu tetap harus ada usulan diperiksa lah istilahnya. Karena apa? Karena sekarang kan istilahnya banyak sekali klinik-klinik
kita ditempatkan sama pemerintah, koordinasi sama pemerintah harus dipakai kalau ada yang sakit. Tapi kami juga diupayakan. Diupayakan ya bagian-bagian sipnya. Tapi kalau baduy dalam yang sakit enggak ke rumah sakit mereka mah ya? Dia enggak. Dia Tangguh. namanya dia ke kolot lah, ke dukun lah, istilah dukun ya, sepertinya dia yang paling dituakan, yang mungkin dia bisa memberikan sesuatu lah istilahnya. Jadi untuk kesakit-sakitan misalkan kita ada ritual-ritual seperti itu, kebanyakan seperti itu di baduy dalam. Sering lihat ular nggak kalau ke hutan-hutan, Pak Arwan? Kalau ular mah enggak sih. Jarang ya? Karena apa? Karena kita ini istilahnya awal mulanya kita istilahnya dari peraji juga, dari dukun bayi udah dikasih kebijakan lah. Kita melihat yang kita bukan liatin nama kita mah ya jangan dilihat. Istilahnya kita menuju tujuan kita, tetap harus ke tujuan kita, jangan kiri kanan kan istilahnya. Oh, gimana itu maksudnya? Ya misalkan kita Hubungannya sama ular. mau ke warung istilahnya kita ya, mau ke warung jangan nyimpang dulu ke tetangga. Keluar jalan lah, keluar jalan. Karena apa? Karena jalurnya kita jalur jalan, bukan ke ladang kan logika kan seperti itu. Jadi kita tidak menerima jadi ular-ular itu sebetulnya ya udah namanya manusia memang penangkalnya juga istilahnya pas lahirnya juga kita udah ada mantranya. Oh gitu. Kayak gimana mantra? Kalau untuk mantranya kan yang bagian istilahnya. Kadang-kadang istilahnya. Arwan tahu satu mantra soal yang buat ular? Enggak tahu. Oh. Enggak tahu. Kalau untuk mantranya memang penangkalan sih memang ada namanya ular. Oh gitu. Makanya baduy jarang ketemu ular di ini ya. Ada gitu. Banyak yang sama mati sama ular tanah juga banyak. Oh banyak. Banyak. Karena apa? Karena santer dia. Karena apa? Karena dia benar-benar ular itu ya, ular tanah itu benar-benar ganas gitu ya. Ganas. Jadi beberapa menit harus tangani gitu. Ular tanah beracun ya? Yang kayak gimana bentuknya nih? Ular tanah kayak warna hitam. Ada yang agak merah-merahan, ada yang gitu. Ungu-unguan. Ya dia tergantung kayaknya ya dia ngikuti medan-medan. Kadang-kadang ada tanah merah, ada tanah Oh, dia misalnya ngikuti seperti itu. Tanahnya merah hitam gitu ya. Kalau misalkan merah tanahnya dia juga ngikut merah. Ya. Oh gitu kan. Ya soalnya apa ya? Kalau tanah subur mah kan kelihatannya juga kan tanahnya nggak merah kan. Soalnya aku waktu ke Baduy zaman dulu itu pernah ke Baduy? Pernah, sampai Baduy dalam. Oh, tinggal di mana, Bang? Waktu itu di mana ya waktu itu ya? Pokoknya dari terminal ke gimana konsepnya? Kalau di kotanya, di rumah tinggal di mana? Rumah lagi Jakarta sekarang. Jadi waktu itu tuh turun terminal, masih ingat banget turun di terminal. Jadi berapa jam jalan ke dalam? Jalan start itu jam 9. Jam 9 nyampe ke Baduy dalam jam 7:30. Oh iya, ke Baduy dalam itu. Nyampe tuh 7:30. Jam 9 7:30. Berbukit-bukit ya. Sama cuacanya gini juga. Banyak yang kepleset teman-teman tuh. Gedebuk kepleset buk. Wow, nyampe Baduy dalam tuh udah ini tanah semua coklat. Ya namanya anak kota ya. Kurang ngerti medan gitu. Tapi yang aku tahu juga itu Baduynya, Baduy yang nganter Baduy dalam. Baduy yang nganter Baduy dalam kan putih-putih mereka. Iya. Ya jalan nggak ada jalan. Medan itu medan hutan gitu kan, hutan batu ya, jalan setapaknya. Licin, tapi tanah cepet merah. Tuh, diem nunggu. Nanti kita udah nyamperin, jalan lagi dia, tetep nunggu lagi. Cepet banget kok. Kalau jalan tanah harusnya pakai sepatunya sepatu. Itu alhamdulillah aku pakai sepatu boots. Iya, yang temen kan sneaker biasa yang gitu licin-licin ya. Kita jalan itu udah sama tangan kalau jalan. Kalau orang-orang baru tuh takjubnya tuh nggak pakai ini. Biasa aja jalan ya kayak jalan kaki di trotoar. Jalan udah gini-gini nih. Udah ke tangan tuh udah ke tanah-tanah.
gitu. Terus ya ini lah apa menarik lah. Terus ya anak-anak kan banyak orang kota gitu, jarang nemu. Kalau kita kan yang tinggal di desa-desa kan udah tahu gitu kan, kalau lagi di alam buang hajatnya gimana. Orang-orang kan bingung ya, buang hajat gimana. Kesiksa mereka. Kasihan. Tapi seru banget nanti di Baduy Dalam putih-putih gitu kan. Rumahnya sama kayak gini. Udah lama kesini? Oh, udah lama, 10 tahunan yang lalu. Masih SMA ya? Masih. Udah waktu kuliah. Oh, kuliah. Iya, jadi sama ini. Ingat banget persis lewat desanya lewat sini. Tapi kita lewat yang sebelah sana. Yang jalan yang ke situ. Yang sebelah kiri. Yang ke bawah ya. Masuk makin ke sana makin sepi. Makin sepi, Makin sepi, makin terjal jalannya ya. Iya, asar, waktu asar itu udah kayak Isya. Sepi banget. Pada ini apa dari kampus tuh pada bawa oksigen. Soalnya ini ada yang capek semprot. Soalnya hujan-hujan ginian mah kadang-kadang mah timbulnya pilek. Iya. Terus yang menarik itu kalau Baduy Dalam tuh ini Pak Arwan apa kakinya tuh jebrag. Ya, kakinya tuh. Ya karena terbiasa. Jadi apa napaknya tuh pageh ke tanahnya tuh tek gitu pageh. Kita kaki kecil-kecil gitu. Kaki kecil-kecil. Kalah. Itu jadi banyak kenangannya memang di sini tuh. Dasar mah sekarang mainnya udah mendekati biasanya turun hujan sih. Iya, kalau kita di jam-jam segini, di jam-jam jam-jam segini, bulan-bulan ini, bulan-bulan hujan ini. Akhir tahun sampai Februari lah itu hujan-hujan itu. Jam-jam segini juga. Biasanya 2 bulan Oktober Desember biasanya tamu juga banyak SMA dari SMP SMA dari. Nah itu tuh pengunjung ke sini tuh kegiatannya apa aja Pak Arwan? Paling anak-anak ini malah paling kayak skripsi sih anak-anak kuliahannya. Dari sekolahnya. Ngapain mereka? Jadi istilahnya dia mah tahu mungkin banyak jurusan lah istilahnya, ada yang pengen tahu kebudayaannya, keseniannya, kreatif hari ke harinya. Jadi berbagai macam anak gitu ya. Jadi jurusannya ada yang ke ya budaya, ke seni gitu, kadang-kadang seperti itu nanyanya. Mungkin ke arsitek bagiannya kan. Iya Pak Arwan, tunggu. Kalau rumah panggung kayak gini ada kamar mandinya di dalam? Kalau rumah panggung ini nggak ada kamar mandi. Paling gitu. ada kamar mandi umum aja. Kamar mandi umum. Di mana kamar mandi umum? Paling di salah satu kampung ada beberapa titik itu ada kamar mandi gitu ya. Oh, kamar mandi dekat sungai nggak? Enggak. Oh, nggak dekat. Berarti udah ada sistem septic tank ya? Septic tank ya. Oh, gitu konsepnya. Iya. Kalau untuk septic tank mah ya pada punya. Karena itu mah intinya nomor satunya tuh. Intinya itu sanitasinya di situ soalnya. Iya. Oh, gitu. Untuk kebersihan ini. Nah, berarti kalau misalnya Pak Arwan nih misalnya kebelet malam-malam jam 11 ke WC umum, keluar rumah berarti. Kalau untuk pintu mah sih saya mah kebetulan punya untuk kloset sendiri mah. Oh, ada. Kalau yang nggak ada? Kalau yang nggak ada paling ngikut ke yang ada gitu. Oh, tapi nggak ke sana, tapi ke tetangga ngikut ya? Iya, ke tetangga. Oh, gitu. Kalau malam-malam ya? Kesepakatan lah istilahnya, kesepakatan ya kita rumuskan istilahnya. Kalau yang tidak punya paling kita ngikut yang punya. Gitu. Oh, dirumuskan ya? Di desa, oh gitu. Ya kalau tidak dirumuskan mah ya istilahnya akur dengan tetangga ya kadang-kadang mah gitulah. Nggak enak ya? Keguyuban seperti keakuran di Baduy ini seperti itu. Oh gitu, paguyubannya mantap gitu. Iya. Terus kalau nggak salah tuh, kita makin ke dalam tuh nanti ada anjing, ada yang merah anjing ya? Sebetulnya mah anjing mah ya memang biarpun nggak ada anjing di orang sini nggak ada yang melihara anjing, tapi kadang-kadang kalau ketika ada tamu anjing itu banyak. Karena apa? Karena untuk tamu mah gitu biasanya gitu ya mengasih makanan ke anjing itu kan sisa makanan maupun istilah yang utuh tetap berikutnya juga tetap dia ngikut terus. Oh, kirain tuh warga Baduynya yang punya anjing. Ada juga yang punya, cuman nggak setiap kampung punya. Oh gitu, iya. Kadang-kadang kalau ada tamu pasti kita datang itunya anjingnya. Anjingnya datang ya kalau ada tamu. Oh lucu anjingnya. Kadang-kadang di sini juga nggak ada yang melihara anjing, tapi
kadang-kadang mah kadang nggak ada sepatu, nggak ada sebelah misalkan. Oh gitu. Heeh. Iya, biasanya main-main di bawah-bawah gini dia. Ada ngendus-ngendus kayak gitu. Kita nanti apa? Paginya repot ya. Anak-anak kota itu paginya repot itu. Iya. Kamar mandi itu ngantri, Kadang nggak tahu yang kamar mandi yang siapa ini mana. banyak, Gitu. penuh malam di sini anak-anak. Oh gitu. Nginep mereka. Nginep. Oh Ada gitu. yang 2 malam. Tidur di rumah warga berarti. Iya, di sini juga ada di semalam. Oh Tadi gitu. Seru ya. pulangnya tadi. Tadi pulangnya ya. Oh. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Paneglang. Oh nginepnya di sini. Kurang ini ya tuh kurang jauh. Kedalamin lagi. Kalau di luar yang paling dalam desa apa namanya? Kalau Kampung Baduy dalam, Baduy luar, Iya, yang paling dalam. paling dalam itu ada Kaduketer, ada Cipaler, Cipiit, ke situ. Banyak sih, masih banyak. Kan yang paling dalam. Itu akses motor bisa? Nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Jalan kaki berarti. Ya paling kalau untuk Mantap. akses yang paling agak dekat, pintunya pintu keluar ke Cijahe sana. Cijahe baru Jadi itu jalan ada ke Baduy dalam itu paling hanya satu setengah jam. Kalau dari sini ke Baduy dalam, kita bisa 4 jam. Kalau hujan begini. 4 jam dari sini ke Baduy dalam. Mm-mm. Kalau untuk dari Cijahe sana bisa 1,5 jam. Loh, kenapa? Oh, kayaknya berhenti deh. Aku ingatnya dulu tuh sampai tunggu. Dari sini jam berapa? Jam 9 pagi. 9 pagi ya, jam 9, 10, 11, 12. Jam 9 sampai jam berapa Kak dalam? 7:30 malam. Itu kan 8 kan 7:30 malam berapa itu? 10 jam kurang. 11 jam kurang. 11 jam kurang kan karena istirahatnya yang lama. Oh iya kayaknya. Baru ingat. Ya kadang-kadang istirahatnya baru ingat aku. Jadi ya kita tuh nyampe Baduy dalam, istirahat makan siang. Terus nanti kita ke Baduy dalam lagi. Terus nanti kita tuh nanti kita nginepnya tuh di Baduy luar. Okay. Iya, baru ingat. Ya, Baduy bisa luar. aja Tapi sih. yang daerah masih di sana, masih jauh sana. Nah, sebetulnya kita misalkan kita tujuan ke Baduy dalam, kalau nggak nginep harusnya pagi-pagi ya, jam genep harus start gitu ya, berangkat. Jadi nginepnya di sini lagi, misalkan di Nginepnya di Baleger sini atau di kampung ini misalkan ya. Iya. Ya, seperti itu. Oh iya benar ada berhentinya. Makanya kok Kalau aksesnya ke Ciboleger misalkan bisa sekitar terminal, penginapannya misalkan bisa juga di perkampungan gitu. Ya kurang seru lah kalau di terminal mau di sini aja. Soalnya kalau misalkan nginep di dalam gitu, biasanya kan paginya ini terasa pegel, nggak mau bangun seperti gitu. Oh gitu. Ya biasanya pegel-pegel kan yang nggak biasa. Oh. Iya. Iya kayaknya kita Jul, lu Goldian sama Daman harus nyoba ke Baduy dalam. Boleh. Trekkingnya 4 jam itu. 4 jam. Tergantung siapa. Kalau saya 1,5 jam bisa lah. Sok banget nih orang satu. Nah, siapin sepatu, Bre, siapin sepatu. Iya. Nanti udah nyampe video call sama gua. Nggak ada signal. Enggak ada sinyal ya. Enggak lah, udah pernah. Ya lu yang belum pernah cobain dulu. Nggak pernah. Cobain dulu lu. Gitu. Oke, Pak Arwan. Makasih banyak buat waktunya. Terima kasih untuk cerita-cerita seluk-beluk tentang Baduynya. Semoga manfaat untuk yang menonton. Amin. Dan Pak Arwan juga sehat-sehat Ya, selalu ya Pak Arwan ya. semoga ya. Makasih untuk ceritanya dan waktunya. Yuk Ikhwan, Kores pamit dan inilah sekilas kisah mengenai desa suku Baduy luar. Nanti insya Allah Julius dan Goldian dan Daman akan kasih kalian konten Baduy dalam Ikhwan. Aku bakal guide mereka apa aja yang mesti dipersiapkan. Yuk sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, enggak ikut. Ya ini tunggu, mau nanya tunggu. Ini dia nanya. Kalau mau kenalan sama perempuan Baduy gimana? Si ini Daman. Di antaranya sama Pak Agus. Wih, dikasih kenal ya. Bagus, coba Bagus. Kenalin satu Bagus. Ngobrol. Jadi kalau mau kenalan dengan perempuan Baduy, nanti saya antar. Nah, Iya. untuk
bagaimana mereka mau atau tidak ya tergantung bagaimana Iya. kita. Paling aktivitasnya Bagaimana pendekatannya? Iya. aktivitasnya bisa malam masih siang, tapi ya di bawah jam 8-an lah istilahnya. Tadi dia yang bilang kan, iya dia jalan-jalan. Jadi kalau ceweknya mau, orang tuanya setuju, itu tidak ada pelanggaran gitu untuk keluar. Harus orang tua setuju juga tapi. Iya, orang tua harus setuju. Kalau Orang tuanya nggak setuju? kalau hanya kita nanya-nanya, misalnya sering kita kedekatan, misalkan hanya kita ngobrol, ya pasti disamper ke rumahnya juga bisa. Oke, mau ngobrol. Udah dengar kan Daman ya? Udah senang. Berangkat, Dam. Nanti bacot lagi. Berangkat. Kami. Goldian mau Goldian. Goldian mau Pak Agus nih. Aku udah nikah. Wih, Enggak, ngarang aja. siapa lagi dia nikah? Mau gol. Pecundang sama nih cowok-cowoknya emang nih. Sama ada Aduh, namanya. bentar rokok kayaknya. Iya, Fadol ya. Siapa? Ada kok ini nih. Yang terkenal susah, jangan. Yang terkenal susah. Siapa? Natali Rian. Sarti. Oh, Bisa. Sarti mau udah Berarti terkenal. Udah nikah ya? nikah. Udah nikah. Ada lagi. Yang satu lagi yang belum nikah. Siapa itu? Rumsah. Rumah atau siapa ya? Rumsah. Rumsah. Rumsah yang yang di belum YouTube nikah. yang dilakukan Jul. sama orang apa tuh India ya. Baru Oh iya, room saya. Pak Agus tahu kenal ininya. Agus tahu. Tahu Agus mah kali rumah Sering syuting di warung saya itu sama Supir Bay. Di mana rumahnya itu? Di sana kebun ada Kiruk. Ke dalam lagi berarti. Keluar gitu. Luar, teman agak ke dalam maaf kampung keempat. Kampung keempat, Iya loh. Baru kampung baru. setahun palingnya. Oh gitu.